Iya Pak John, ini cukup menarik pengalaman mulai merintis karir maupun ketika sudah menjadi guru kemudian terpilih menjadi duta teacher exchange tadi, dan kemudian terakhir juga menjabat hingga 2 periode Waka Humas di MTS Negeri 2. Kan kalau MTS Negeri 2 ini kalau seterata SMP itu termasuk sekolah-sekolah yang favorit. Kalau di SMP barangkali SMP 1, kalau yang jalur MTS MI itu kan, kalau di jalur agamanya MTS 2 ini. Nah, keunggulan di MTS 2 ini loh, sebelum menguraikan tentang sebagai wakanya, apa sih sebenarnya atau seperti apa keunggulan yang ada di MTS 2 ini sehingga mampu menyedot daya tarik wali murid untuk menyekolahkan putra-putrinya di sana gitu. Wow, ini luar biasa kalau malam ini saya mendengar dari Mas Gun bahwa MTS Negeri 2 Kota Kediri termasuk madrasah atau sekolah favorit ya. Justru kami orang dalam itu menganggap hal yang biasa aja yang terjadi di MTSN 2 Kota Kediri, Mas ya. Maka ketika ada begini tuh, oh iya dah, dalam hati saya gitu ya. Iya. Soalnya murid saya pun juga pengen bisa masuk gitu ke sana ya? gitu ya. Masya Allah. Dari SD biasa negeri ya. gitu ya. Iya. Ya terima kasih lah masyarakat mengapresiasi keberadaan MTS Negeri 2 Kota Kediri, dianggap lembaga yang bisa memberikan kontribusi pendidikan di masyarakat, Mas ya. Oke. Begini Mas, MTS Negeri 2 Kota Kediri itu kan kalau kita madrasah ya, madrasah itu al-madrasah kan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia kan sekolah. Adalah sebuah madrasah yang memang itu ngadopsi 2 kurikulum, Mas. Mengingat kita ini juga madrasah yang langsung dibawa kendali Kementerian Agama Pusat, Mas ya. Kurikulum yang dikembangkan di MTS Negeri 2 Kota Kediri itu satu kurikulum umum yang miliknya Kemendikbud sama dengan anak-anak SMP yang pelajari. Yang kedua adalah kurikulum agama yang itu tidak dimiliki oleh SMP. Apa aja yang nggak dimiliki SMP? Ada pelajaran PAI dan bahasa Arab, pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. PAI itu meliputi apa aja? Ada Quran hadis ya, ada fikih, ada namanya akidah akhlak itu ya. Kemudian ada namanya bahasa Arab itu. Lah, hal-hal pelajaran-pelajaran itu yang nggak dimiliki oleh anak-anak yang belajar di SMP. Kalau kita bukan bandingkan ya, sebetulnya anak-anak MTS Negeri 2 Kota Kediri atau anak-anak MTS itu sebetulnya otaknya itu apa ya? Kalau nggak kuat, jujur Mas, ngeluh Mas ya. Iya, karena asupannya kurikulum agama kan juga harus diikuti anak-anak, Mas. Iya, anak-anak harus mengikutinya. Kurikulumnya padat. Gitu. Padat, Mas. Dua-duanya harus dimiliki harus diikuti oleh anak. Makanya bersyukur kalau misalkan ada alumni dari MTS Negeri 2 Kota Kediri atau MTS lainnya, produknya itu paling tidak minimal dasar-dasar agama itu paham. Oh ini dosa, oh ini nggak boleh, oh itu secara etika menurut agama saya Islam itu tidak bagus. Paling tidak anak-anak tahu itu. Selain umumnya mungkin nggak jauh beda dengan anak-anak yang non anak-anak madrasah itu, Mas. Lah, ketika bicara tentang keunggulan MTS tadi kan secara umum ya, sama yang dimiliki oleh MTS lainnya. Di kami itu di MTS Negeri 2 Kota Kediri itu, Mas, kita punya keunggulan namanya sekolah riset, Mas. Madrasah riset. Orang-orang menyebutnya madrasah riset. Tadi saya katakan di awal kita itu sering dapat juara. Salah satunya tadi saya ceritakan di tahun 2011 itu berkahnya riset itu kami dan teman saya itu bisa berangkat ke Australia itu ya deh. Kita itu punya, semoga nggak salah ya, 11 yang sudah punya hak cipta karya ilmiah, intelektual, hak cipta karya haki istilah ya, karya intelektual itu dilindungi oleh hukum kan Mas ya. Iya. Jadi di Kementerian Hukum dan HAM itu kita punya sertifikat itu. Itu insya Allah produk yang dimunculkan. Jadi anak-anak itu gini, misalkan di masyarakat itu kan begini ya, kalau orang itu luka misalkan luka itu
bisa berhenti darahnya dan cepat sembuh jika dikasih itu Mas apa cairan bekicot itu ya. Itu kan selama ini kan sudah turun temurun, tetapi kan tidak diilmiahkan. Lah anak-anak kami pintar, itu diteliti sakjane itu bekicot itu mengandung apa toh? Diteliti di laboratoriumnya ya juga macam-macam sampai dibawa ke Jakarta, sampai ke apa UGM dan lain sebagainya itu diteliti Mas. Lah diteliti itu akhirnya diuraikan secara ilmiah, maka menjadilah namanya riset ilmiah tadi itu. Dan banyak hal tidak hanya tadi itu, banyak hal yang apa yang telah apa menjadi karya anak-anak di MTSN 2 Kota Kediri itu. Kalau gamut itu sudah pernah diteliti belum? Gamut itu diteliti juga, gamut juga ya Mas, gamut itu. Makanya kalau nggak salah di antara 11 itu di antaranya itu juga. Gamut juga. Iya, dia diilmiahkan begitu. Nah selain riset itu Mas, bahkan maaf anak kami yang saat ini sudah di SMA ya, saya nggak tahu SMA mana, udah lulus, itu kemarin dapat undangan salah satu peserta mewakili Indonesia di usia anak SMP itu yang direkomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu berangkat ke Amerika Serikat di Phoenix Australia di Amerika sana itu untuk apa? Bergabung dengan 18 negara untuk sama-sama belajar tentang riset sesungguhnya itu gimana kalau di luar negeri. Ini keunggulan risetnya itu. Jadi secara output ini memang sangat luar biasa dari hasil pendidikan di MTS Negeri 2 ya. Jadi memang tidak salah jika masyarakat juga sangat menginginkan putra-putrinya itu bisa belajar di sana. Nah lebih khusus dari Pak John sendiri selaku Wakahumas ya, itu lingkup apa saja yang menjadi tugas jenengan? Iya. Sebelum saya jelaskan tugas humas apa, sebetulnya per Agustus 2020 saya tidak lagi sudah menjadi Wakahumas Mas ya, karena saya terikat dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Dirjen Pendis nomornya semoga nggak salah ya, nomornya 1530 yang itu berisi tentang ini petunjuk teknis pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala. Di situ diatur bahwa seorang wakil kepala madrasah itu maksimal harus 2 periode. 1 periode itu 2 tahun. Berarti kalau 2 periode berarti 4 tahun. Saya sudah melalui 4 tahun itu, maka saya harus gentle juga, harus taat aturan, saya harus mundur, memberi kesempatan yang lainnya. Selama 1 tahun saya nggak boleh dipilih. Jadi menunggu lagi nanti kalau memang dikendaki oleh warga MTS 2 untuk dipilih. Walaupun kemarin sebetulnya tapi kalau jadi wakil lagi ya apa ya istilahnya jadi kepala lah ya. Masa jadi wakil lagi. Iya, jadi kemarin itu saya mundur walaupun sebetulnya ketika penjaringan 3 besar oleh guru-guru itu saya tetap berada di ranking pertama untuk di humas itu. Tapi saya harus tahu diri, belajar untuk tidak ini Mas rakus posisi Mas ya. Sehingga yang lainnya bisa untuk muncul sebagai kaderisasi lah kalau kita bicara di organisasi itu. Maka jadilah saya kembali ke guru yang diberi jam minimal 24 jam. Kalau kemarin kan Waka itu kan ada 12 jam Mas. Ekuivalen jam mengajarnya itu. Sehingga saat ini saya kembali ke guru mendapatkan 30 jam mengajar itu. Itu Mas ceritanya. Nanti kalau enggak dapat tuh bisa enggak cair. betul Mas. Iya Pak John. Ya tadi yang saya tertarik nih kalau sudah enggak jadi waka mundur kalau jadi guru lagi kan ya dengan potensi yang ada saya kira ya sangat apa ya sayang. Apakah ada juga rencana ataupun mungkin sudah mengikuti semacam apa ya istilahnya pimpinan itu apa? Diklat pimpinan itu? Diklat kepala, diklat calon kepala, diklat apa macam-macam Mas. Iya. Ada istilahnya sendiri lupa saya. Iya. Dikpim atau apa ya? Atau sudah mengikuti pendidikan calon kepala gitu. Iya, oke. Oh iya, sebelum jawab ini tadi ada ya pertanyaan yang sempat miss dari saya ini ya. Tugas humas tadi ini. Oh iya. Alhamdulillah Mas, saya selama di wakil kepala bidang humas itu saya harus menikmati pekerjaan itu ya, walaupun saya harus belajar tentang apa teori-teori public relation ya, kehumasan dan sebagainya itu. Mungkin sama ya,
sama pekerjaannya yang diampu oleh waka-waka di bidang humas. Humas itu dibentuk tujuannya adalah bagaimana memposisikan dari yang jelek menjadi yang baik. Artinya apa? Bagaimana kita itu bisa menetralkan informasi negatif yang nggak pas dengan keadaan yang sesungguhnya untuk menjadi ya pemberitaan yang positif. Ini poin ini ya. Karena apa? Di humas itu ada pekerjaan begini Mas, melayani masyarakat internal dan eksternal. Melayani masyarakat internal itu adalah bagaimana kita melayani guru, karyawan di lembaga itu. Kemudian yang eksternal, bagaimana kita melayani masyarakat, satu yang disebut dengan komite, yang kedua adalah masyarakat yang disebut dengan wali murid ya, atau wali siswa. Yang ketiga adalah instansi-instansi yang memang ada kaitannya dengan kelembagaan kita. Itu tugas kita. Memang berat Mas, karena kadang kalau kita salah menyampaikan informasi maka menjadi bumerang tersendiri bagi humas itu. Maka harus hati-hati, apalagi kalau datang wartawan dan sebagainya untuk minta informasi. Saya itu selalu ya Allah, jagalah lidah saya ya Allah, semoga nggak keseli ya Allah. Saya selalu membaca kalau dari GLB Podcast Desa insya Allah aman Mas. Tapi nggak gitu Mas, memang saya tahu gini, mungkin hampir sama ya di lembaga manapun ya, ini madrasah atau sekolah. Tidak semua orang itu suka, maaf kalau dalam hal ini adalah MTS Negeri 2 Kota Kediri, nggak semua orang suka kepada MTS 2 Kota Kediri Mas. Sehingga kalau nggak suka, itu ada berita yang sebetulnya itu nggak benar, itu dibesar-besarkan. Itu dari unsur masyarakat Mas, masyarakat. Makanya saya tuh kadang itu dalam tanda kutip lelah ya, dalam tanda kutip lelah untuk ini mengklarifikasi. Contoh, MTS 2 Kota Kediri itu mahal yang mana kan gitu. Kalau toh ada beli seragam tuh bukan untuk sekolahan misalkan, kan itu untuk siswa. Kalau toh ada pembayaran komite misalkan Mas, kalender misalkan kan, itu kan untuk anak-anak gitu kan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu mereka menteror daripada berkaitan dengan uang ini sangat riskan. Tapi kita Mas enjoy karena apa? Kita tidak pernah berpikir MTSN 2 Kota Kediri dapat berapa dari masyarakat, tidak Mas. Jadi dari masyarakat dikelola oleh komite dan madrasah, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat lewat anak-anak tadi itu Mas. Memang kalau kaitannya dengan pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan orang tua, ini satu yang mesti disadari oleh para orang tua ini harusnya bahwa berapapun sebenarnya yang dikeluarkan orang tua itu adalah investasi. Betul Mas. Terutama jika menyadari itu untuk anak-anaknya, untuk kebaikan anak-anaknya. Betul. Gitu ya. Jadi, saya kadang gini Mas ya, berpikir gini, saya kadang ngajak orang tua yang bisa saya ajak berpikir dewasa. Bapak, misalkan Bapak ada Mas, pendapat Bapak gimana? Ada sebagian masyarakat orang tua itu mempermasalahkan misalkan uang yang digunakan untuk bina prestasi anak. Kan ada itu Mas ya, karena setelah KBM kan ada kegiatan tambahan penajaman materi itu. Itu kan kita ngundang dari tenaga luar. Tenaga luar kan perlu juga biaya tuh Mas ya. Lah, jika dibandingkan dengan anak-anak mereka yang les di lembaga-lembaga tertentu, itu jauh jomplang Mas kalau Mas. Iya. Kita itu hanya 0,0% biaya sama-sama biaya luar dan yang ada di dalam kita itu Mas. Itu aja kalau masyarakat yang nggak suka itu kan membesar-besarkan. Oh ini biaya negeri kok masih narik dan sebagainya. Padahal mereka nggak tahu seperti apa mereka kenapa sih masyarakat kok diajak oleh komite bayar untuk biaya tambahan anak-anaknya di MTSN 2 Kota Kediri. Itu kadang tapi lelah dalam tanda kutip tadi itu untuk menceritakan ini loh kronologinya. Setelah tahu, oh begitu toh, gitu Mas. Jadi lebih sulit menghadapi masyarakat daripada kita menghadapi anak-anak, gitu ya. Oh iya Mas, heterogennya luar biasa. Tapi kita nilai ibadah aja Mas, niati ibadah saja. Ya, lanjut tadi tentang kan sudah 2 periode menjadi waka. Sebagai tadi sudah di awal sudah saya sampaikan ketika sudah di training menjadi penggembala tadi kan suatu sinyal sebenarnya bahwa ini adalah calon pemimpin. Peluang untuk menjadi kepalanya seperti apa? Iya. Tahu saja ya. Kan kalau dengan jadi kepala siapa tahu saya bisa
Iya, iya. Ya saya termasuk orang yang harus bersyukur Mas ya sama Allah pencipta saya ya, bahwa saya di tempat saya bekerja, tempat saya mengajar, tempat saya beribadah itu apa Mas, diberi amanah dan harus saya jalani. Sebelum saya cerita tentang diklat calon kepala ya, saya di tahun 2005 ketika di SK-kan di MTS Negeri 2 Kota Kediri itu, saya itu langsung diminta teman-teman menjadi anggota tim ketertiban di MTS 2. MTS 2 ketertiban itu Mas ya. Habis itu berjalannya waktu akhirnya saya menjadi koordinator tatib. Paling gak enak Mas karena lawan gak enak ya. Yang saya hadapi adalah siswa dan orang tua. Iya. Waktu itu kan awal-awalnya ada HP ya, HP yang lagi booming kan, akhirnya banyak anak-anak bawa HP ke kelas dan itu banyak efek negatifnya timbang positifnya. Kalau kita ketahuan anak bawa HP itu kan maaf ya, isinya kan macam-macam porno dan sebagainya. Akhirnya disepakati untuk dihentikan ada HP di kelas itu ya. Nah, ketika kami menyita HP, orang tua kan nggak terima Mas. Iya. Ada yang malam-malam datang itu membawa temennya kayak maaf ya, preman begitu, ngancam-ngancam tak polisikan. Loh gak apa-apa, saya hanya gini, ya monggo dipolisikan gitu kan. Karena biar HP-nya dikembalikan, karena ada aturan sekali ketangkap maka sekian bulan dikembalikan, 2 kalinya nggak dikembalikan sampai seumur selamanya gitu lah. Setelah jadi koordinator tatib, akhirnya saya diminta ini menjadi pembina OSIS pada waktu itu ya, OSIS. Selang 2 tahun di OSIS, kemudian saya didaulat menjadi ini Mas, direktur kelas percepatan. Waktu itu kan ada kelas akselerasi. Saya 2 tahun selesai, kemudian saya didaulat menjadi koordinator pengembang mutu madrasah. Memang kalau akselerasi itu ya praktis hanya 2 tahun saja ya? 2 tahun memang targetnya 2 tahun Mas ya. Jadi direktur akselerasi, kemudian direktur program akselerasi, kemudian koordinator pengembang mutu madrasah, selesai. Kemudian saya nggak tahu juga kenapa saya harus didaulat menjadi waka gitu kan. Wakil kepala bidang humas sampai 4 tahun itu. Iya, jelas kalau nanjak terus itu berarti pasti ada prestasi yang telah ditorehkan gitu kan. Amin. Cuma saya hanya berpikir gini Mas, paling ini nggak ada yang mau aja gitu Mas. Ya, karena di posisi itu memang butuh energi yang lebih Mas. Tanggap aja ini nggak ada yang mau, sehingga ya John aja yang harus mau gitu kan. Gitu. Nah, alhamdulillah Mas, kemarin bulan saya lupa ingat ya, September, Oktober, November, Desember ya, itu kurang lebih 4 bulan itu saya diikutkan diklat ya, pendidikan dan latihan calon kepala madrasah, satu-satunya program yang ada di Kementerian Agama selama ini yang memakai program in-on ya. Jadi 4 tahun bulan 2020 ini. Iya, ini karena selama ini diklat calon kepala itu yang terlama di kami ini. Se-Jawa Timur kami ada 35. Full itu ya? Iya, full Pak. Dari Kediri itu alhamdulillah ada 4, salah satunya adalah saya itu. Lah, programnya itu ada in-on. In itu sewaktu-waktu kita harus ke Surabaya, ke Balai Diklat Keagamaan Surabaya untuk mempertanggungjawabkan proposal atau penelitian yang lainnya berkaitan dengan calon kepala itu. Atau kalanya kita harus ini penelitian di sekolah kita sendiri, terus nanti kemudian balik lagi ke sana untuk dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Atau juga kita sekian hari harus stay di Surabaya di Balai Diklat itu untuk menerima materi teori-teori kepemimpinan dan sebagainya yang kaitannya dengan calon kepala itu. Nah, alhamdulillah seiring dengan Mas, waktu itu akhirnya saya dan teman-teman yang lainnya tentunya dinobatkan menjadi peserta yang lulus layak, andekan nanti kalau ada tempat untuk mengisi madrasah kosong maka harus siap gitu Mas. Itu ya, saya ikut mendoakan ini. Oh amin, tapi dengan catatan Mas, doanya harus amanah Mas. Amin. Ya. Saya kira dengan pengalaman yang disebutkan tadi dan juga pernah dalam situasi-situasi bakul jamu tadi, pasti ini keamanannya akan terjaga. Amin Mas, amin. Saya lihat atau penonton juga melihat hari ini pakai
jaket KNPI. Oh. Di tengah kesibukan Pak John yang begitu luar biasa, masih sempatnya ngurusi anak muda, dan saya baca posisinya bukan sembarangan, bendahara KNPI Kota Kediri. Apa sebenarnya misi Pak John untuk anak muda itu? Ya Allah, sampai jeli Mas ya, aku bawa pakai jaketnya. Ini sebenarnya di rumah itu banyak jaket Mas ya, ada banyak jaket, cuma tadi, waduh ini biasanya kan saya pakai ini ya, roda 4 itu ya, jadi nggak pakai jaket ini, waduh ini roda 2 harus cek tebel, ya agak tebel, makanya saya bawa ini gitu kan, ya gitu. Kebetulan yang ini KNPI ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kebetulan Mas, saya ya itu Mas, saya itu bersyukur Mas ya, menjadi orang yang diterima di tempat baru saya ya, di tempat saya hari ini makan, minum, tidur di Kota Kediri ini. Dan karena saya sudah merasakan diterima oleh masyarakat ini, maka saya harus totalitas mengabdi untuk masyarakat Mas ya. Mengabdi untuk negara, menjadi pegawai negeri sipil, kemudian di luar itu saya harus mengabdi ke masyarakat. Lah, kebetulan memang yang sama dikatakan itu benar, bahwa saat ini saya didaulat oleh teman-teman untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Kediri. Saat ini saya menduduki posisi di bendahara umum ini Mas. Ini. Lah, pertanyaannya bagaimana kontribusi? Iya, sebetulnya kembali lagi saya itu kan udah tua Mas, merasa tua. Kalau di anggaran dasar rumah tangga belum kok Mas. Paling berapa sih? Kalau di anggaran rumah tangga ADART ya, anggaran dasar dari rumah tangga itu maksimal berapa di KNPI itu? Umur KNPI itu maksimal itu 40 tahun sebenarnya, 40 tahun. Nah, kalau menurut ADART itu sebenarnya saya itu sudah melanggar aturan ya. Tetapi ketika kemarin 2 tahun yang lalu itu kan umur saya sudah berapa Mas? 42 ya Mas ya. Nah, saya sampaikan, aku itu sudah di atas 40, berarti saya harus mundur. Karena ini saya adalah periode yang berikutnya lagi di kepemimpinan ini. Kepemimpinan Mas Reza yang saat ini menjadi ketua komisi. Mas Reza misalkan diundang ke podcast desa mau enggak? Oh, sangat. Nanti harus nama KNPI aja Mas. Iya. Nah, akhirnya konsultasi dengan KNPI wilayah Jawa Timur, bagaimana kalau ada sekian persen orang pengurus yang yang umurnya di atas 40. Dengan pertimbangan bla 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 bla, akhirnya oke, diizinkan. Dan saya pikir juga banyak juga pengurus-pengurus KNPI di daerah-daerah lain itu umurnya lebih tua daripada saya juga banyak. Nah, saya merasa bersyukur itu. Maka di sela-sela kesibukan saya untuk mengabdi di MTS Negeri 2 Kota Kediri, saya mencoba kalau malam itu Mas, dalam tanda kutip bergerilya. Saya suka menemui teman-teman anak muda itu di kafe lah atau di kantor KNPI lah, untuk sekedar ngobrol perkembangan hari ini atau paling tidak memotivasi mereka begitu, supaya anak muda itu punya visi dan misi hidup jelas dan sebagainya. Paling tidak kadang mereka itu minta saya cerita, Pak John tolong ceritain dong dulu masa lalunya gimana. Saya cerita bagaimana saya menjadi aktivis jalanan di organisasi mahasiswa pada waktu itu, hingga saat ini kenapa saya kok nggak lelah di KNPI untuk memotivasi dan sebagainya. Jadi saya berada di KNPI tentu Mas, konsekuensinya saya memberikan pembelajaran positif bagi mereka. Paling tidak mereka melihat saya, oh sing Pak John wis tuwa semangat, mosok aku sing enom gak semangat. paling enggak minimal itu Mas yang bisa ditangkap oleh mereka Mas. Jadi menularkan semangat untuk anak-anak muda ini ya. Iya, semangat. Iya. Masuk Pak Eko. Dari pandangan Pak John sendiri, anak muda Kota Kediri seperti apa sih sebenarnya? Ya, anak muda yang hidup di era milenial ini, saya pikir anak-anak muda Kediri cukup produktif Mas ya. Mereka saya lihat pandai-pandai memanfaatkan situasi ya. Saya melihat anak-anak muda itu dalam hal ekonomi itu sudah kreatif ya. Iya. Sekarang kan ada istilah onlinean ya, tidak kayak jualan apa lewat online. Saya melihat itu. Dan mereka kemandiriannya saya lihatnya juga cukup bagus lah ya. Tidak selalu nyadong. Ngerti nyadong Mas ya? Nyadong itu meminta ke orang tua gitu. Ya secara umum itu saya menangkapnya Mas, dan semangat untuk
hidup lebih layak itu kayaknya kok ini kuat sekali dalam mereka itu. Apalagi Kediri ini kan ini Mas, kota istilah itu apa? Kota jasa ya. Kota ekonomi kayak gitu. Lintasan daerah kayak Tulungagung, Trenggalek, Blitar. Maka mereka pandai memanfaatkan itu. Maka kita lihat di sekitar Jalan Doho atau di tempat-tempat lain kan berdiri kafe, rumah makan dan sebagainya yang rata menjual makanan, minuman gitu ya. Kemudian termasuk jasa-jasa yang lainnya. Kalau pertanyaannya pemuda Kota Kediri bagaimana? Ya saya apresiasi lah, luar biasa. Nggak neko-neko menurut saya. Yang neko-neko mungkin hanya sekian persennya mungkin ya. Jadi tetap ya memang wajar kalau ada sekian persen yang iya Mas. Dalam tanda kutip neko-neko. Iya. Tapi pada umumnya bagus lah Mas menurut saya. Tentu ini memang dengan adanya KNPI atau ormas-ormas pemuda yang lain yang dimana para pemuda bernaung ini sangat penting ya dalam rangka mengawal sangat penting, semangat muda mereka. Iya. KNPI itu kan posisinya itu hanya semacam tempat berhimpun Mas ya. Iya. Dari organisasi kemasyarakatan pemuda OKP ya. Kita ini ada sekitar 40-an OKP yang ada di Kota Kediri ini. Kita himpun jadi satu di rumah namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI ini Mas ya, Kota Kediri itu. Ya macam-macam, ada yang teman-teman pemuda dari Nahdlatul Ulama, yang itu ada ada Ansor. Ya, ada di Muhammadiyah, ada pemuda Muhammadiyah, ada HMI, ada PMII, ada GMNI dan OKP-OKP yang lainnya. Kita berhimpun di situ dan sering kita ini Mas, melakukan interaksi komunikasi kaitan dengan bagaimana pemberdayaan pemuda, bagaimana meneropong ini Kota Kediri supaya maju itu bagaimana, sehingga ide-ide itu bisa untuk sebagai masukan ke pemerintah kota gitu Mas. Iya. Ya. Termasuk dengan wali kota kita yang masih muda, saya kira ketersambungan dengan anak muda juga lebih intens gitu ya. Betul. Ya Pak John, menarik sekali pembicaraan hari ini dan tentu masih banyak sebenarnya hal yang ingin kita gali dari sosok Mujiono Mamuria MPD ini, pengalaman maupun kisah hidup Pak John yang penuh dengan inspirasi. Ini tentu bisa menjadi pelajaran atau inspirasi bagi teman-teman, baik para pemuda, baik para guru, bahkan untuk anak-anak juga gitu. Iya. Mungkin menambahkan Mas ya. Iya. Mungkin ini sebagai inspirasi aja. Bukan untuk para pemuda, tapi anggap aja untuk saya lah. Kalau itu baik dirasakan oleh mereka, biarlah itu untuk mereka juga ya. Hidup itu ada dua pilihan. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Pilihannya dua pilihan itu baik atau jelek. Tentu bagi orang normal, apalagi orang yang paham agama, maka pilihannya adalah baik. Iya. Ketika orang milih baik, maka ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Maka ada istilah zona nyaman dan zona nggak nyaman. Pemuda ingin sukses, maka harus berada di zona nggak nyaman. Zona nyaman itu gini pemahamannya. Wes nerimo apa adanya, tidak mau tantangan. Tapi kalau zona tidak nyaman, dia itu tidak akan pernah puas dengan saat ini yang dia dapatkan. Dia harus selalu berpikir begini. Kalau dalam bahasa Inggris, maaf saya ungkapkan gini, today must be better than yesterday and tomorrow must be better than today. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Yeah. Artinya apa? Ada kedinamisan, progres dalam hal berperilaku atau berkarya. Besok yang tomorrow is mysterious, besok yang masih rahasia karena hanya milik Allah, itu harus diplanningkan. Oh, besok itu harus lebih baik daripada saat ini. Itulah kalau kita itu bisa, disitulah sesungguhnya surat, maaf kalau saya salah, Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Iya. Itu kan ada gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kan gitu Mas. Iya. Kalau kita sudah punya itu, insya Allah dengan sendirinya Allah itu menempatkan kita di the right place, di tempat yang benar.
Tapi kalau tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Karena di hubungan antara zona nggak nyaman itu memang ada korelasinya dengan Allah mengangkat itu. Dan ingat juga di surah Ar-Rod itu ayat 11. Itu bahwa apa itu Mas? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah sebuah kaum sampai kaum itu mau mengubah ini dari orang-orang yang dalamnya itu. Nah, Kota Kediri ini punya pemuda bagus-bagus. Maka jika ingin Kota Kediri ini maju, maka harus mengubah diri. Karena kan tanpa itu, ya tentu nggak akan jadi apa-apa Kota Kediri. Maka prinsipnya adalah tidak harus berada di zona nyaman, tapi harus selalu berada di zona nggak nyaman. Memang nggak enak Mas, zona nggak nyaman itu Mas. Selalu itu ya Mas ya. Apa ya berkutat dengan ilmu tadi ya, ilmu untuk membekali dirinya sampai nanti Allah akan sendiri yang akan menata dengan ilmunya itu. Betul Mas. Itu saya pikir ini Mas, untuk pribadi saya harus menempatkan di zona nggak nyaman. Harus selalu tiap hari saya nggak boleh di zona nggak nyaman. Kalau saya di zona nyaman enak Mas, tidur aja nggak apa-apa. Apalagi sekarang ini kan learning from home tuh Mas, belajar elektronik, mengajar anak di rumah, kan nggak ada yang tahu saya di rumah tidur atau apa gitu. Coba kan masa etis gitu kan gitu. Makanya harus nggak nyaman, walaupun nggak ada yang tahu, tetap kita mengembangkan diri. Habis ngajar kita harus belajar apa lagi dan sebagainya itu. Saya pikir itu Mas. Iya, terima kasih Pak John, sangat inspiratif sekali yang dengan sampaikan, dan mudah-mudahan anak muda juga bisa mengambil pelajaran dari uraian tadi. Amin, amin. Demikian podcast Desa percakapan saya dengan Pak Mujiono Mamuri atau Pak John. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.